Kalau dagang biasa fokusnya adalah supaya yang penting dapat uang aja. Nah, beda sama bisnis. Ya, bisnis itu perlu buat cari uang, yes. Tapi bedanya, bisnis itu melihat uang adalah sebagai bahan bakar. Halo Sobat Sukses. Bisnis dan dagang itu beda banget. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa sih bedanya bisnis dan juga dagang. Welcome to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Kenalin dulu, nama gue Andre. Gue adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, biasanya di channel ini kita bantu karyawan, mahasiswa, pebisnis pemula supaya bisa bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Nah, poin-poin yang gue akan sebutin nanti itu adalah poin-poin yang dimiliki sama bisnis yang biasanya nggak dimiliki sama dagang. Nah, yuk kita langsung masuk ke poin pertama. Yang pertama adalah visi dan misi yang jelas. Bisnis itu harus banget punya visi dan misi yang jelas biasanya. Apa bedanya visi dan misi? Kalau visi itu adalah gambaran yang mau dicapai dari bisnis itu, atau ibaratnya tujuan yang mau dilihat ke depannya tuh gimana sih? Kalau misi itu beda lagi. Gimana caranya atau hal-hal konkret apa aja yang perlu dilakuin buat mencapai visi perusahaan itu. Contoh, biar lebih konkret, bisnis gue. Yang gue lakukan, visi gue adalah gue mau lihat perubahan hidup dari karyawan-karyawan yang ibaratnya baru mau mulai bisnis sendiri gitu. Nah, gue bantu mereka buat lakukan itu. Dan misi gue yang perlu gue lakuin adalah, salah satunya adalah gue bikin YouTube channel ini, dan gue juga keluarin online course nantinya supaya bisa bikin mereka lebih ngerti gimana sih caranya mulai bisnis, ngumpulin modal tuh gimana jalanin bisnis sehari-hari gitu. Itu yang, dan mindset penting juga supaya mereka bisa sukses ke depannya. Itu yang mau gue lakukan untuk visi dan misi gue. Nah, kalau dagang itu beda lagi. Kalau dagang biasa fokusnya adalah supaya yang penting dapat uang aja. Nah, beda sama bisnis. Ya, bisnis itu perlu buat cari uang, yes. Tapi bedanya, bisnis itu melihat uang adalah sebagai bahan bakar. Bahan bakar buat mencapai satu tujuan. Ibaratnya sebagai mobil, bisnis itu adalah mobilnya. Dan uang itu adalah bahan bakarnya. Nah, nggak ada kan dari teman-teman semua ya ibaratnya beli mobil supaya bisa beli bahan bakar gitu. Itu aneh banget. Kita beli mobil supaya kita bisa ke satu titik kan, ke poin tertentu, transportasi dari poin A ke poin B buat mencapai tujuan tertentu. Itu kenapa kita harus punya bisnis. Yang kedua adalah bangun sistem. Nah, bisnis biasanya harus punya sistem supaya yang pekerjaan satu orang itu bisa dikerjakan sama orang lain. Jadi ibaratnya nggak ngandelin dari satu orang doang. Contoh, misalnya dulu let's say gue punya bisnis cuci mobil, cuci steam gitu ya. Mungkin dulu gue sebagai owner, gue juga sebagai pekerja, gue lakukan sendiri. Gue yang cuciin gitu ya, dan gue juga yang terima duitnya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya bisnis, itu nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau kita punya bisnis, gue harus bisa bikin sistem gimana supaya karyawan gue bisa nyuci mobil atau nyuci motor dengan standar yang gue udah tentuin, supaya customer-nya puas juga. Dan oke, kalau misalnya gue nyuci di let's say Andre Car Wash, itu pasti bisa bersih banget mobilnya sampai detail-detailnya gitu, karena udah ada standar tertentu yang sudah dilewati sama sistem cuci mobilnya. Itu kalau kita punya bisnis. Nah, kalau dagang itu beda lagi. Fokus kita adalah supaya kita bisa dapat untung yang gede banget dengan ibaratnya modal yang kecil banget. Dan kalau bisa nggak boleh ada yang tahu gimana caranya kita dapetin barang itu. Itu kalau dagang. Yang penting marginnya gede, kita bisa dapat untung lebih banyak gitu ya. Itu kalau dagang, tapi bisnis nggak kayak gitu. Kalau bisnis, biasanya fokusnya itu jangka panjang, keuntungannya jangka panjang. Jadi biasanya kalau misalnya keuntungan yang didapat dari bulan ini itu diinvestin lagi buat ekspansi bisnisnya, buat jadi modal lagi, buat ibaratnya bisa beli barang lebih banyak, bisa buka cabang, yang nantinya bisa ngegedein omset juga. Itu kalau bisnis. Jadi fokusnya adalah buat naikin omset, keuntungannya jangka panjang. Mungkin nggak untung bulan ini nggak apa-apa, yang penting bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan ya itu bisa untung gede.
Tapi kalau dagang itu beda. Kalau dagang, yang penting bisa untung sekarang. Yang penting untung sebanyak apapun itu sekarang supaya bisa nutupin hari berikutnya itu bisa beli barang lagi gitu. Itu kalau dagang. Jadi keuntungannya dimakan, tapi yang penting bisa beli barang lagi, tapi nggak pernah diinvestin balik buat ngegedein usahanya. Itu bedanya bisnis dan juga dagang. Berikutnya adalah kasih nilai tambah atau adding value. Nah, nilai tambah itu apa sih yang mau dimaksud dengan nilai tambah? Contoh, nilai tambah tuh bisa lebih enak, atau lebih cepet, atau packagingnya lebih bagus, apa gitu. Contoh misalnya gue usaha kue. Nah, gimana caranya gue bikin usaha kue itu bisa kasih service atau pelayanan yang lebih bagus? Misalnya abis customer beli, gue bisa kasih kartu lah atau apa yang bisa customer itu bisa dapat voucher di pembelian berikutnya, atau misalnya kasih pelayanan yang lebih baik, lebih cepat juga, packagingnya lebih bagus. Adding value, selalu menambahkan nilai ke customer kita. Itu bisnis. Kalau dagang tuh beda lagi. Yang penting gue bisa tekan cost semurah-murahnya, gue bisa kayak lebih, pokoknya bisa marginnya lebih gede dan bisa untung lebih banyak. Yang penting untungannya bisa gue makan sekarang. Itu kalau dagang. Nah, jadi teman-teman tahu nih sekarang apa bedanya bisnis dan juga dagang, dan usaha yang lagi teman-teman lakuin itu adalah usaha yang dagang atau bisnis. Yang gue mau tekanin di sini adalah bukan berarti dagang itu jelek. Gue nggak bilang begitu. Banyak juga pedagang yang kayaknya minta ampun, itu banyak gitu, yang dagangnya sukses, dagangannya oke banget. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sobat sukses di sini mau bangun sesuatu yang jangka panjang atau long term, nah teman-teman harus fokus bangun brand dan bangun bisnis. Jadi ibaratnya sampai 10 tahun ke depan bisnisnya teman-teman tuh masih bisa running dan generate money juga, dan keuntungannya bisa dipakai di kemudian hari juga. Itu kenapa kita harus bangun bisnis dari sekarang. Nah, bangun bisnis itu pasti lebih capek, iya pasti. Terus lebih pusing nggak? Pasti, karena ngurusin karyawan dan lain-lain. Nah, tapi yang pasti juga itu untungnya akan lebih jangka panjang dan pasti lebih worth it dan lebih banyak belajarnya. Semoga teman-teman yang tadinya lagi dagang bisa mulai mikirin gimana cara kita mulai bisnis, dan misalnya teman-teman yang ibaratnya belum ada dagangan kah atau belum ada bisnis, mulai mikirin gimana caranya supaya nggak cuma jadi pedagang tapi juga jadi pebisnis. Guys, kalau misalnya konten ini bermanfaat, boleh banget di like dan juga di subscribe, karena kalau misalnya channel ini hit 1000 subscriber, kita akan bagi-bagi online course gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha supaya mereka bisa punya usaha sendiri. Boleh juga tonton playlist mulai usaha yang ada di sini dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya kalian nggak pintar sendirian. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.